taklim beliau juga hadir, selalu hadir di majelis ini. Saya bersaksi bahwa beliau itu orang salihah, beliau orang baik, dan mudah-mudahan hari ini juga beliau dalam keadaan baik ibadahnya. Amin. Yang terhormat para ibu-ibu, terutama ibu ada nenek yang masih ada menemani kita semua. Semoga ibu-ibu sabar dalam menjalankan kewajiban kita, yakni ta'allum, belajar. Meskipun udah pada tua, meskipun di kepalanya udah banyak sodet, banyak gabah, ya, gas, segala macam, tapi masih ada kesempatan buat kita menuntut ilmu. Hari ini kita ngapain ini Bu namanya? Ada acara apa ini? Haul. Ngapain Bu kita haul? Ngapain? Haul ngapain kita? Haul ngapain? Haul dalam ilmu fikihnya, kalau ilmu fikih ada haul itu dalam nisab, dalam bagian hitungan zakat, tahun ketemu tahun haul. Nih orang meninggal dihaulin dari tahun ke tahunnya. Ada yang sampai ratusan tahun dihaulin orang soleh. Cuma kita menuntun ajarannya, kita haulin orang tua kita. Salah nggak kita ngehaulin orang tua kita? Salah nggak? Ada salahnya nggak? Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya nggak? Dan kalau orang-orang sekarang mana dalilnya? Haul. Rasulullah ngelakuin nggak? Memang di zaman Rasulullah nggak begini. Rasulullah datengin setiap tahun itu ziarah makam syuhada Badar, syuhada Uhud. Rasulullah datengin, didoain itu ahli kuburnya. Rasulullah datengin. Cuma kita adanya di Nusantara, di Indonesia. Mungkin kalau ke makam kejauhan, dengan kita adanya kita haulin di rumah. Kenapa mesti haul? Apa kita ngucapin selamat ulang tahun kematian ya? Kan gitu, nggak mungkin ya. Orang yang lahir baru kita ucapin selamat ulang tahun. Tapi yang haul selamat ulang tahun kematian maiti, kan nggak mungkin. Haul itu untuk siapa? Untuk kita yang pertama. Untuk apa? Untuk ibrah, pelajaran yang mesti kita ambil. Kita nanti mati diginiin nggak sama anak kita? Dihaulin nggak? Atau jangan-jangan kayak bangkai kucing, dikubur di bawah pohon petek, udah diziarahin kagak, didoain kagak, udah nggak ada apa-apanya. Maka kalau kita yang nggak menuntun begini, nanti bagaimana dengan generasi anak-anak kita? Orang tua kita masih kita haulin, kita doakan segala macamnya. Nah, kita nanti kematian kita seperti ini apa enggak? Itu makna dari haul. Makna dari haul peringatan buat kita. Bukan kita memperingati kematian orang tersebut yang kita haulkan semata, tapi pelajaran yang berharga bagaimana ketika kita sudah tidak ada dan meninggalkan dunia. Banyak haul, bukan tidak ada dalilnya. Ini anggur yang dikeluarin semua, makanan, minuman menjadi sedekah yang bisa kita sedekahin, kita hadiahkan kepada siapa? Kepada orang tua kita yang kita haulkan. Kepada orang tua kita yang kita haulkan. Ini bentuk apa haul ini kepada orang tua? Sunnahnya Rasulullah bukan? Sunnah. Di mana sunnahnya? Sunnahnya adalah tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Kalau orang tua masih hidup, kita bakti sama orang tua. Ngasih duit bakti bukan? Kewajiban. Ngasih duit, mijetin, bakti bukan? Tuh bisa tuh menjadi kebaktian, mijetin ya, ngurusin orang tua. Nih begitu orang tua meninggal baru nisannya kita bagusin, kuburannya kita kasih kembang. Lagi hidup selimutnya juga nggak ada yang nyuciin, sarung bantalnya nggak ada yang gantiin emaknya, kolong tempat tidurnya disapuin enggak. Padahal itu bakti yang lebih dari nilai rupiah. Tapi kenapa? Pas udah meninggal baru datengin rumah nenek, kuburan, ke rumah orang tua, dia bawa kembang rampe. Yang nggak bisa doa bawa pacul, dikoretin doang tuh. Lagi masih hidupnya suruh nyambutin rumput atuh juga murid-murid nggak mau. Mau kena emaknya udah pada cekian, nggak ada yang nyuciin. Padahal nyucinya di mesin cuci.
rumahnya nggak jauh, ditengokin juga enggak. Seminggu sekali minimal main. Kali nggak bawa tentengan, main ke rumah emak, ke rumah orang tua, itu bakti. Kalau kewajiban kita taat, itu kewajiban. Bakti lebih besar lagi. Orang tua sukanya makan apa? Pepes bedak, bikinin. Nah sekarang udah nggak ada. Kita baktinya bagaimana? Orang tua udah nggak ada. Nah dengan cara begini kita haul. Kita haulin ini orang tua kita. Saya mengambil dari kitabnya Syed Alwi Al-Maliki tentang bagaimana birrul walidain kita. Apa kata di sini? Kita tadi sudah ngutip dari ayat Al-Quran, dan Allah perintahkan kita untuk menyembahnya dan jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Artinya urutan kedua perintah dari Allah Subhanahu wa taala hitobnya kepada kita. Setelah menyembah Allah, kita diminta untuk bakti kepada orang tua. Orang tuanya ada pengecualian nggak di sini? Nggak ada. Mertua orang tua bukan? Orang tua. Mertua, orang tua kandung sama, kita nggak ada pengecualian. Orang yang tuanya kita taat sholat, ibadah, tukang mancing, dia maksiat, dia musyrik, tetap kita harus taat, harus bakti. Ya iya bu, kan sekarang begini, kalau bakti itu ada pengecualian, ya kita salah. Sama mertua, sama orang tua bakti. Orang tua itu tukang mancing kek, jarang sholat kek, hatta dia musyrik, dia wajib kita untuk berbuat baik. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di sini bilang, kata Syekh Alwi Al-Maliki, fala budda lil insan, maka tidak boleh tidak, harus bagi seseorang an yahtahriza min uquqil walidain, untuk menghindari daripada durhaka kepada kedua orang tua, wa yantahidu bi birrihima, dan bersungguh-sungguh dalam berbakti kepadanya, wa in kunna atau wa in kana musyrikin, sekalipun orang tua kita ini orang musyrik. Tadi disebut di atas, jangan sembahlah Allah, jangan sekutukan sama siapapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sementara ada perintah lagi di sini untuk kita sungguh-sungguh berbakti sekalipun orang tua kita ini musyrik. Berbaktinya bagaimana berbuat baiknya? Kata Allah dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an nusyrika bihi, jikalau kamu sungguh-sungguh berjihad kepadaku untuk tidak musyrik kepadaku, dan orang mencegah orang musyrik kepadaku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilmun, apa yang tidak kamu ketahui ilmunya, ini orang musyrik, fala tu'tihuma, maka jangan kamu taat kepada kedua orang tuanya, wa sahibuhuma, dan para sahabatnya, di dunia ma'rufah. Artinya apa bu? Tadi kita punya orang tua yang musyrik, orang tua yang maksiat kepada Allah, kita nggak taat sama dia, nggak ikut kemusyrikannya, nggak ikut kemaksiatannya, tapi kita harus melakukan orang tua kita secara ma'ruf, secara baik, secara ihsan. Siapa itu? Nggak ada pengecualian. Kedua orang tua kita harus lakukan secara ihsan. Orang tua yang mana? Orang tua kandung maupun orang tua mertua. Alqomah ahli ibadah, Alqomah ahli ibadah, sholatnya banyak, puasanya banyak, sodakonya banyak, tetapi begitu meninggalnya Alqomah nggak bisa mengucap syahadat. Bahkan Rasul mengutus sahabat untuk menuntun menalkin Alqomah, lalu Alqomah nggak juga bisa mengucap syahadat. Lalu Rasul perintahin, ada apa wahai ibunda Alqomah? Kenapa ini Alqomah seperti ini? Nggak mau cerita. Apakah ada yang didustakan dari Alqomah atau seperti apa? Ini susah, baik kalau begitu. Izinkan saya. Akhirnya ini Bilal bin Rabah disuruh ngumpulin kayu bakar buat bakar Alqomah, karena susah mati, biar gampang matinya dibakar saja. Lalu ibunya teriak, aku gak kuat nanggung ini ya Rasulullah, kalau anakku mati harus melalui proses pembakaran di kayu. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka
Ibunya Alqamah bercerita, sesungguhnya aku murka Alqamah. Karena apa? Karena Alqamah lebih taat, terpengaruhi kepada istrinya, sehingga Alqamah bermaksiat kepadaku. Akhirnya ini ibunya Alqamah diminta untuk meridhoi Alqamah. Setelah ibunya meridhoi, Alqamah lulus syahadatnya menjelang kematiannya. Kenapa demikian? Berarti bakti kepada kedua orang tua itu sangat wajib. Setelah kematian bagaimana? Di sini dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahihain inda Abaan Asma binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu makalat, dari Asma binti Abu Bakar, semoga Allah meridai ibunya, yang berkata, "Qaddimat alayya ummi, ya Rasulullah, ada bersamaku seorang ibu, wahiyya musyrikat fi ahdi Quraisy. Ibuku ini orang musyrik dari kalangan Quraisy. Fakultu, maka aku menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wahiyya ragibatun. Sesungguhnya ibuku ini yang mendahului aku, yang menentang daripada ajaranmu. Apa siluha? Apakah aku harus menjalin tali silaturahim kepadanya? Kata Rasulullah, na'am, iya, silliha, berbuat atau jalinlah hubungan kepada kedua orang tua atau ibumu, kata Rasulullah. Lalu ditanyakan lagi sama Asma. Kemudian dia katakan, tidak mata, apabila ibumu mati, ya birruhuma bisolati alaihima, maka berbakti kepada keduanya dengan sholat untuk keduanya, wal istighfaru lahuma, dan beristighfar bagi keduanya, wa nahwu zalik, dan lain sebagainya. Ini kalau orang tua kita sudah tiada. Tadi ya di depan saya katakan berbakti kepada orang tua itu dengan segala macam fisiknya, makanannya, kita santunnya, tingkah laku kita nafkahi orang tua kita. Tapi begitu orang tua kita mati, enggak putus berbuat baik kita. Santunnya dengan begini, dengan haul. Karena di dalam haul ada sedekahnya, ada ucapan tahlilnya, ada tahmid, ada tasbih, ada ampunan kepada kedua orang tua. Maka ini menjadi sunnah daripada Rasulullah SAW. Cuma acaranya berbeda. Dikemas dengan seperti ini, dengan haul, istilah haul itu. Tetapi di dalamnya banyak memiliki makna yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah orang tua kita wafat. Ini yang terpenting. Waruya Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Usaid Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Abi Usaid Sa'id radhiyallahu anhu berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berada di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idda'ahu rajulun min Bani Salamah, karenanya datang seorang dari Bani Salamah. Faqala, ia menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawaihi syai'un, apakah masih ada, masih tersisa kebaikan, kebaktian, berbuat bakti kepada kedua orang tua dari sesuatu itu? Abirruhuma, untuk berbuat baik kepada keduanya, ba'da mautihima, setelah mereka mati. Ini ada seorang Bani Salamah menanya kepada Rasulullah bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Lalu apakah ada masih yang dilakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua mati? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, iya, masih ada berbuat bakti. Di mana? Sholatu alaihima, sholat untuk keduanya. Maksudnya bagaimana nih Bu? Sholat untuk keduanya. Selain kita kemarin ketika meninggal kita sholat jenazahnya, sekarang kita sholat sunnah, kita hadiahkan. Ya Pak, boro-boro, saya sendiri juga malas. Boro-boro untuk kedua orang tua. Paling bagus Bu, kita ba'diyah, sholat rawatib, ba'diyah, gauliyah. Kayak begini nih Bu, undang begini nih, kita niatin, ya Allah. Niatnya bagaimana? Kalau nggak pakai bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, Allah Maha mendengar. Habis sholat rawatib,
habis sholat sunnah apapun itu, duha ke apa ke, baca Quran ke, sedekah ke, kita niatin, ya Allah, limpahkanlah pahala dan ganjaran sholatku ini untuk ayah ibuku, limpahkanlah sedekahku ini ganjaran dan pahalanya untuk ayah ibuku. Paling bagus kita kodokin sholat tuh, kodok sholat. Boro-boro Pak, saya setelah akhir juga nggak pernah kodok, istighfar ya. Nah kita udah selesai kodok, kita sholat dari haid kita yang kita tinggal hanya beberapa waktu kan. Setelah itu mungkin ada orang tua kita, Pak kan udah ada fidyah apa, sholat mah nggak wajib difidyahin Bu, cuma karena ada urf itu satu ketentuan adat yang ditentukan di wilayah kita, ya udah kita ikuti daripada nanti jadi fitnah. Cuma ketika fidyah kematian, sholat itu nggak harus kita berikan fidyah, hanya saja puasa. Kalau begitu enak dong, kita besok nggak sholat aja, ngumpulin duit yang banyak, begitu mati kasih beras, kan beres. Bukan, sholat nggak ada fidyahnya. Cuma karena ada satu uruf itu adalah sebuah adat kebiasaan yang sudah terjadi di kampung kita. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Kalau mampu silahkan. Kalau ukurannya tidak ada, fidyah itu hanya puasa. Nah kita kodok saja tuh sholat orang tua kita. Ya Allah, saya mau sholat 2 rakaat, baca tuh. Setelah sholat tuh baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kita hadiahkan untuk orang tua kita. Rakaat pertama kita baca, misalkan baca tadi apa namanya Al-Qadar ya, inna anzalna fi lailatul qadar. Terus sama Al-Kafirun kita baca. Rakaat kedua kita bacanya Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu kita niatin hadiah kedua orang tua kita. Kita kirim Fatihah. Fatihah jangan pelit-pelit. Ini Fatihah cuma sekali doang. 41 kali itu lebih utama. 41 kali kita kirimin Fatihah kedua orang tua kita. Kita doain sepanjang waktu. Jadi terus kita silaturahim, silatul arwah kita ini kepada kedua orang tua kita yang di Badiyah sana. Tanda bakti kita. Ya nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa tiap hari, seminggu sekali pada sholat. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Yang penting apa? Apa yang kita lakukan, kita niatkan. Minta sama Allah, ya Allah limpahkan pahala dan ganjaran daripada amal ibadah kita ini kepada kedua orang tua kita. Ini ditanya, kata Rasulullah, sholatu alaihima, sholat untuk keduanya, wal istighfaru lahuma, dan memohon ampun untuk keduanya. Ini anak-anak ibu Siti, ini udah berbakti. Karena sudah didoain tadi sama jamaah, sudah berdoa, sudah minta ampunan. Ini salah satu bakti yang tidak terukir di dalam dunia. Itu yang terpenting. Dengan adanya haul ini ada istighfar. Terus apa lagi? Wa infadu ahdihima, dan tunaikan, laksanakan janji-janji kedua orang tua kita. Orang tua mungkin udah punya wasiat, atau orang tua pernah jalanin apa nih yang baik-baik, kita laksanain. Biasanya kan orang tua begitu ya. Ini kebiasaan orang tua nih, kalau maulid nih suka bikinnya gini. Kita mampu, kita laksanain. Tujuannya untuk apa? Itu yang kebiasaan dia dinikmati orang banyak. Kalau orang dulu kan kalau maulidan, kalau selamatan dia bikin misalkan ya, dia wajib bikin apa begitu ya Bu ya. Atau kayak gini kue pepek lain sebagainya. Bukan berarti bentuk itunya, tapi apa yang pernah dilaksanakan kedua orang tua kita pijak kembali. Biar apa? Pahalanya mengalir terus. Saya namanya baru bocah kemarin bahasanya, tapi saya coba berlaku seperti ibu saya. Cuma saya nggak bisa begitu. Coba Bu, kalau nenek-nenek itu biasanya tuh sayang bener sama nasi-nasi bekas itu. Enggak dibuang tuh Bu, dijemur. Dijemur, dibikin tenteng, dimasukin ke kaleng biskuit, dibagi-bagi tetangga. Padahal sepele Bu, tapi begitu beliau nggak ada, itu diingatnya sepanjang zaman. Ya sekarang mah nggak ada yang ngasih gituan, udah meninggal kan begitu. Nah apa yang dijalanin sama Ibu Siti, jalanin anak-anaknya. Kayak
saya taklim ini. Jangan malas-malas, laksanain di mana tempat. Udah nggak usah malu, nggak apa-apa. Orang tua kita begitu. Maka yang menjadi kebanggaan, kebahagiaan orang tua kita yang pernah dilaksanakannya, kita penuhi, kita tunaikan. Wasilaturrahim la tusilu illa bihima. Dan silaturahim yang sudah tidak dijalankan kecuali keduanya masih ada, maka silaturahim itu kita lakuin. Ini biasanya ke rumah siapa nih orang tua kita, Ibu Iti ke rumah siapa silaturahimnya, dia punya guru, kita jangan lupain. Wah iya, emak nih masih hidup, suka ngasih pesmol gurame atau suka ngasih apa mas ke gurunya kemana, kita jalanin. Assalamualaikum, saya anaknya ini, anaknya itu, ini diterima, saya kepengen lanjutin silaturahim. Sampai begitu Bu. Jadi kalau orang dulu mungkin diajarinnya dari mulut ke mulut, sehingga anak-anak sekarang dengan gampang bilangnya gak ada itu ajarannya, bid'ah itu, Rasulullah gak ngajarin. Padahal ada perintahnya, ada kitabnya. Namanya dalil itu bukan dari Al-Quran dan hadis saja. Kita bisa berhujjah, bisa mengeluarkan dalil, namanya juga dalil. Ada nas Al-Quran, ada hadis, ada ijma, pendapat para ulama, ada kias, itu dalil. Ketika para ulama kita mengeluarkan satu fatwa, satu perintah yang sudah ijma, ya ini dalil. Ya di zaman Rasulullah beda kemasannya, nggak ada kue pepe, nggak ada pastel, kan begitu. Rasulullah datangnya ke makam, ke maklah, ke baki, mengunjungi setiap tahunnya para syuhada Uhud, syuhada Badar. Nah kita jalaninya di sini. Sampai nggak doa kita? Sampai nggak? Sampai. Bahkan apa? Siapa orang yang mendoakan orang yang tidak ada, yang sudah mati atau menziarahinya, maka dia akan diziarahi kembali, didoakan. Kita doakan ibu kita yang sudah tidak ada, ibu kita mendoakan lagi. Bahkan para sahabat itu datang ke makam sahabatnya, dia tanya, wahai sahabatku, apakah kehidupanku di dunia ini sudah layak untuk bekalku di akhirat? Ada yang Allah kasih anugerah bertemu langsung kabar itu dari ahli kubur. Ada yang melalui bukannya hurapat ini Bu, bukan tahayul, benar. Karena Rasulullah ngajarinya begitu. Bukannya kita ngomong sama kuburan. Karena kita di rumah ngomong, manggil yang emak atau nyak atau mama, tanya, "Mah, Nek, apakah kehidupan yang aku jalankan ini sudah pantas untuk bekalku di alam kubur sana? Kabarkan kepada aku, kabarkan kepada saya, apakah langkah saya yang saya lakukan ini mendapat ridhomu dan ridho Allah?" Karena orang yang udah meninggal Bu, penglihatannya lebih tajam. Pernah naik mobil bagus kagak? Yang kacanya gelap. Mobilnya Pak RW kali kacanya gelap tuh. Nggak kelihatan. Dinaikin sama kita di dalamnya. Orang di luar ngelihat kita kagak? Kagak. Kita dari dalam ngelihat orang di luar nggak? Begitulah Bu orang yang sudah tidak ada. Ibaratnya sebuah penglihatan dalam kaca ribet, kaca film. Kita nggak mampu menembus kasat mata kita melihat para orang tua kita yang sudah ada. Tapi orang tua kita yang sudah tidak ada dengan jelas bisa melihat kita. Setiap harinya kita ngapain, mereka tahu. Lu dusta apa kagak, munafik apa enggak, akur enggak sama saudara, khianat enggak sama saudara. Orang tua kita ngelihat. Dengan kita akur sama saudara, itu yang utama. Orang tua kita senang. Kita taat sama suami, orang tua kita senang. Kita bergaul, berhubungan sama suami, orang tua kita kelimpahan pahalanya. Maka lebih tajam orang-orang yang sudah tidak ada. Kita sambung juga tali silaturahimnya. Terus apa? Wa ikram, dan muliakan sodiqihima, para sahabat-sahabatnya. Kita muliakan para sahabat-sahabatnya. Sekalipun nih Bu, ada anak durhaka, belum sempat minta maaf sama mamahnya, sama bapaknya, lagi masih adanya, sering ngelawan, sering bentak-bentak, ya, membangkang dah. Banda emaknya juga dihabisin.
bahasanya. Nah, bagaimana baktinya? Wal yalzam lil li'aq, dan wajib bagi orang yang durhaka idza mata walidahu, apabila mati kedua orang tuanya, an yad'uwa wa yastaghfiru lahuma, untuk mendoakan, memohon ampunan bagi keduanya, hatta yaktubuhullahu birran, sampai Allah menuliskan bagi anak yang melawan tadi itu sebagai orang yang berbakti. Jadi nggak ada selesainya kita berbakti kedua orang tua. Yang nyesel memang belakangan. Ya Allah, bagi orang tua masih hidup saya tidak pernah taat, tidak. Tapi kita akui dulu di mana, di hadapan Allah. Beda nih Bu, doa sama munajat. Kita doakan mohon, pengen dikasih rezeki doa sama Allah. Tapi munajat di dalamnya ada nadam, ada iktiraf. Nadam itu ada penyesalan, ada iktiraf pengakuan kita. Ya Allah, saya menyesal sepanjang hidup saya selama akil balik sampai hari ini. Saya belum kuat dalam ibadah kepadamu ya Allah. Masih banyak maksiat kepadamu ya Allah. Pengakuan tuh, saya melawan kepada kedua orang tua ya Allah. Mohon ya Allah, dengan segala kelemahan tadi itu, mohon ya Allah ampuni segala macam. Ini munajat. Kita minta doa, bagaimana hajatnya dikabul, minta rezeki dikasih, minta ini, minta itu. Penyesalan kita nggak pernah kita akui sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akui itu. Sekalipun kita dikatakan anak durhaka, masih punya kesempatan. Di sini ada riwayat dari Imam Baihaqi, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda yamut walidahu, sesungguhnya seorang hamba yang mati kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu keduanya, wa innahu lahuma li'aq, dan sesungguhnya seorang itu kepada keduanya dia durhaka, fala yazal, maka janganlah sampai hilang, sampai luput, ya da'uwalahuma, mendoakan keduanya, wa yastaghfiru lahuma, dan memohon ampun, beristighfar untuk keduanya, hatta yaktabuhullahu barran, sampai Allah menuliskan bagi orang yang durhaka itu telah berbuat baik. Tubuh enak gak kira-kira umat Nabi Muhammad? Enak gak? Enak gak? Enak. Yang melawan aja sama orang tua masih dikasih kesempatan. Kita sekarang udah jadi nenek-nenek, orang tua kita udah puluhan tahun meninggal, kita masih ada kesempatan buat berbuat bakti kepada kedua orang. Sekarang kita udah jadi orang tua, rasanya seperti apa? Rasanya seperti apa anak-anak kita kepada kita? Lalu bagaimana orang tua kita dulu yang sudah puluhan tahun sudah tidur dengan tenang? Kita berharap orang tua kita ini karena mitiflim, tidurnya seperti tidur anak kecil yang nggak punya beban. Karena mularos, tidurnya seperti tidurnya pengantin baru yang nggak mau keluar kamar. Kan enak, nggak dibangun-bangunin. Kita kepengen orang tua kita ini di barzah, di alam kubur seperti itu, nikmat. Syaratnya bagaimana? Kitanya berbuat bakti. Yang lain nggak mau berbuat bakti, kita aja, nggak apa-apa. Keberkahan nanti adanya milik kita. Orang tua kita punya anak banyak, buat ngehaulin aja terkadang suka pada ribut. Lagi nggak punya duit begini, segala-gala haul segala. Anak yang satu lagi, gua mau ngehaulin aja. Itu kan lumrah Bu ya. Artinya apa? Buat menguatkan kita. Kan haul yang nggak harus megah-megah. Ada yang kita saji, alhamdulillah. Semakin banyak yang kita keluarin, semakin besar pahalanya. Karena kita disuruh sedekah, kita hadiahin pahalanya. Ini yang udah dikeluarin sama anak-anak gua di titik ini, gua di sini, semua pahalanya berlimpah kepada almarhumah. Kadang-kadang anak sama anak kan begitu. Pengennya yang ini megah, undang ini, undang itu, kata yang ini, iya rumah ada uang, gua kagak, ini besok mah gak usah datang dah, segala macam. Jangan kita tunjukkan, ayo sama-sama, saya lagi ada rezeki, yang gak punya rezeki, yang duduk aja.
kita berdoa buat kedua orang tua kita. Yang ada rezeki alhamdulillah, kalau nggak ada rezeki saya nggak mau beratin. Semua yang saya keluarin niatnya buat orang tua kita. Nah begitu, maka kita nih udah jangan berhitungan, kan lu yang paling banyak dari orang tua, gua masih sedikit, wajar lu haulin, jangan begitu. Kita mau keadaan apapun, dekat jauh sama saudara, kita haulin itu orang tua kita. Itu Bu, ini udah paling bagus bakti kepada kedua orang tua kita. Ya kalau saya disuruh ceramah, bukannya ini Bu, saya biasanya ya begini, hanya bisa nerangin, nggak bisa lucu-lucuan. Bukannya metode ceramah yang ini, saya menerangkan apa yang ada di dalam kitabnya para ulama. Biar kita apa nih, nggak ragu lagi begini nih, nggak pelit-pelit lagi, nggak ragu-ragu lagi kepada kedua orang tua. Emang katanya begini, haul mah orang perempuan mah kurang abdol. Abdol, siapa bilang nggak abdol? Yang terpenting satu, yang nggak boleh itu haulnya perempuan sama laki-laki bercampur. Kalau kita nih ada ikhtilat namanya nih ya, saya diminta untuk ngasih sedikit pengetahuan. Ada semua orang, ada juga pendamping saya begitu. Yang berabe mah hadir haul tanpa izin suami, pakaiannya lebih cantik, pergi haul dibanding sama suami, itu yang kurang abdol. Keren perginya haul, suaminya nggak diurusin, ya cidra. Iya cidra. Bang, pokoknya mau makan di sono ini di sono, saya mau pergi haul, cidra begitu. Nggak boleh. Haul semuanya abdol. Yang dilaksanain jamaahnya perempuan semua abdol nggak? Abdol. Yang dilaksanain sama laki-laki semua abdol nggak? Abdol. Yang nggak abdol itu perempuan sama laki-laki gitu. Terus juga hal-hal yang mubazir, itu yang nggak abdol. Kalau begini mah dibacakan sholawat, maulid nabi, istighfar segala macam, udah nggak ada ukurannya yang lebih besar lagi. Bakti kepada dua orang tua. Ya, mudah-mudahan Ibu Hajah Siti Allah ampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan anaknya juga kuat. Setiap tahunnya ya dijalanin begini, jangan ditinggalin. Mau gantian tempatnya dijalanin. Terus keseharian yang dilakuin sama orang tuanya jalanin juga. Karena saya tahu betul orangnya senang benar hadir ngaji. Orangnya ya senang benar hadir ngaji. Ya karena nggak jauh rumahnya. Saya tahu betul almarhumah orang baik. Hari Minggu sama Haji Mahfud. Iya. Di kediaman saya juga hadir setiap hari minggunya begitu ya. Punya silaturahim juga. Ya mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan sama anak-anaknya. Tidak terkecuali anak laki, anak perempuan. Lah anaknya punya anak, berarti cucunya lanjutin juga. Cucunya harus terus melaksanakan daripada pijakan kaki neneknya. Mungkin itu saja dari saya Bu. Mohon maaf, mohon ridho. Kurang lebihnya kekurangan dari saya, lebihnya adalah dari para salafun saleh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aquminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz